Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifin Permana, NPM 2478238. Nah, di sini saya akan hands on di Packet Tracer ya di 3.2.8. Di sini sudah ada table addressing ya yang berisi device-nya tuh switch 1, 2 sampai 3, ada PC sampai PC 1 sampai PC 9. Di sini ada interface-nya, VLAN, VLAN 99 ya. Dan NIC, terus IP address-nya, subnet mask-nya, semua sama semua ya. Terus private gateway-nya. Nah, jadi pada modul ini ada dua tujuan ya. Yang pertama itu kita disuruh untuk mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN, dan yang kedua itu tanpa VLAN ya. Jadi yang pertama itu di VLAN, terus yang kedua itu tanpa VLAN. Oke, kita langsung saja di step pertama ya. Nah, step satu itu kita disuruh ping dari PC 1 ke PC 6 ya. PC 6 IP address. Kita salin aja. Copy berarti dari PC 1. Stop. Stop ping. Oke. Nah, di sini request timeout ya. Oke. Nah, request timeout tidak dapat di ping ya. Karena di PC 1 itu masuk ke dalam VLAN 20, sedangkan PC 6 masuk ke dalam VLAN 30, maka dia tidak bisa di ping ya. Terus yang kedua, kita disuruh untuk masuk ke simulasi mode, lalu kita disuruh dari simple PDU dari PC 1 ke PC 6. Tadi kan ping ya, ping dari simple ini dari PC 1 ke PC 6. Oke, kita langsung jalankan. Dari PC 1 ngirim ke switch, kirim lagi ke switch 1, disebar. Nah, di sini PC 7 ini tidak dapat menerima pesan karena berbeda VLAN ya dari PC 1 sama PC 7. Oke. PC 1, PC 7, VLAN 10 itu tidak diterima. Nah, karena tujuannya itu harus ke PC 6 ya, bukan berbeda VLAN. Ini VLAN-nya tetap sama 10. Makanya dia tolak, itu bukan tujuan dari PC 1 ya. Oke, lanjut. Nah, PC 4 juga ditolak. Oke. Dia tidak bisa mengirimkan ke PC 6 ya, karena tadi tidak berbeda VLAN. Oke, lanjut terus eh, bisa tuh clip capture forward udah. Nah, terus di sini ada beberapa itu ya. Dari pertanyaan itu where the ping successful explain. Nah, apakah pingnya itu berhasil? Tidak ya, tadi kan sudah jelas tidak atau request timeout. Nah, kenapa? Karena itu PC 1 tuh berada pada VLAN yang berbeda dari PC 6. Nah, jadi ping itu tidak mengizinkan perangkat ini berkomunikasi satu sama lain karena terpisah secara logis ya. Jelas di sini VLAN 10 dan VLAN 30. Nah, log at the simulation panel word get S3 send the packet after refreshing it. Nah, jadi kita disuruh lihat panel simulasi kemana S3 itu mengirimkan paket setelah menerimanya. Jadi S3 tadi itu mengirimkan ke PC 4 ini ya, ke PC 4 karena pada VLAN yang sama dengan PC 1, VLAN 10 dan ini VLAN 10.
Tadi tanda X itu karena bukan tujuan dari PC1 ya. Tujuannya ke PC6, tapi tidak bisa diterima karena PC6 itu di VLAN 30. Nah, jadi eh, dalam operasi normal itu ketika sebuah switch menerima frame siaran pada salah satu portnya, nah switch itu akan meneruskan frame tersebut ke semua port lainnya. Perhatikan bahwa S2 itu hanya mengirimkan permintaan ARP melalui fast Ethernet 0/1 ke S1 ya. PC4 PC1 dan PC4 terus VLAN 10. Nah, seperti itu. Lanjut di step 2 itu ping from PC1 to PC4. Oke, kita lihat. PC4 IP-nya berapa? Nah, ini bisa ya terhubung. Ini keterangan replay from. Oke, kita lihat tadi PC1 di VLAN 10 dan PC4 itu di VLAN 10. Dia akan connect karena sama-sama berada di VLAN 10 ya. Nah, terus klik the capture forward itu untuk mempercepat saja. Nah, terus kita disuruh ada di simple PDU ya. Ini ke PC1, PC4. Simulasi. Oke, kita lihat switch ke switch langsung. Nah, dia tuh langsung mengarah ke tujuannya yaitu PC4. Dia tuh bisa mengirim ya karena sama-sama berada di VLAN 10. Kalau yang pertama tadi kan beda VLAN, jadi dia ditolak atau tidak sampai ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini return to real time udah tadi ya. Time dari startup conversation analytica switch. Berarti kita disuruh untuk di sini ada pertanyaan dulu ya. Were the ping successful? Ya, berhasil ya karena PC1 itu dan PC4 sama-sama berada di VLAN 10. Jadi jalur permintaan ARP-nya itu sama ya seperti sebelumnya karena PC4 adalah tujuan. PC4 itu akan membalas permintaan ARP tersebut. PC1 kemudian dapat mengirimkan ping dengan alamat MAC address untuk tujuan PC4. Nah, di sini kita disuruh untuk send to simulation panel. Ketika when the packet reaches S1, why does it also forward the packet to PC7? Nah, jadi karena PC7 itu juga termasuk ke dalam VLAN 10 dan permintaan ARP-nya itu adalah untuk VLAN 10, maka si switch itu akan meneruskan ke perangkat manapun ya yang terhubung ke VLAN 10 di portnya. Jadi semua yang VLAN 10 itu dapat pesannya dari PC1. Tapi yang nerima itu PC4 karena tujuan itu PC4 ya. Lanjut di mana? Oh ini di part 2 ya di step 1. Jadi kita disuruh untuk menghapus konfigurasi pada ketiga switch dan hapus basis data VLAN ya. Kembali ke mode real time sudah. Kita masuk ke dalam switch ketiga switch ya. Kita masuk ke dulu CLI. Dengan perintah yaitu kita enable dulu. Hmm, rasa
Start up config. Nah, ini sih oke. Berarti sudah terhapus ya, komplit ya. Kita lanjut ke switch 1. Sama perintahnya. Kita enable rasa start config. Oke. Terus di switch 3 enable rasa start. Oke. Jika sudah, maka selanjutnya itu mana simulasinya ini ya, delete VLAN file article switch sudah ya. Step 3 itu use the reload command in private exit mode to reset a switch. Wait for the discipline return to fast for what time? Ini. Oke. Lanjut di langkah 3, klik capture forward ARP request and pings. Jadi setelah sekali itu dimuat ulang dan laku tautan itu kembali hijau, maka setiap jaringan itu meneruskan lalu lintas ARP dengan ping Anda ya. Maka pilih skenario 0. Select skenario 0 from drop down tab to return to skenario 0. Skenario 0. Mana skenario 0? Oke. Selanjutnya di reflection ya. Lanjut di pertanyaan saja. Nah, di sini pertanyaan 1 sama ya. If a PC in VLAN 10 send a broadcast message with device revisit it. Jadi jika PC di VLAN 10 itu mengirimkan pesan siaran, perangkat mana saja sih yang menerimanya? Nah, jadi yang menerima itu semua perangkat yang berada di VLAN 10. Terus yang kedua itu sama, tapi di VLAN 20, maka yang menerima semua itu di VLAN 20 ya. Di contohnya PC 2, terus PC 8 ini. Nah, terus yang di VLAN 30, yang menerima itu semua yang berada di VLAN 30. Nah, lanjut di pertanyaan 4 itu, what happened to a frame sent from a PC in VLAN 10 to a PC in VLAN 30? Jadi, apa yang terjadi pada frame yang dikirimkan dari PC di VLAN 10 ke PC VLAN 30? Nah, itu frame-nya itu akan dijatuhkan ya atau tidak diterima. Seperti itu. Karena beda VLAN. Dari VLAN 10 ke VLAN 30 itu tidak bisa. Terus nomor 5 itu dalam hard apa? In term of port, what are the collision domain on the switch? Jadi dalam port itu apa saja sih collision domain pada switch? Jadi di setiap port itu adalah berupa domain ya. Domain itu tabrakannya yang terpisah seperti itu. Sama di pertanyaan 6 itu sama ya. In the term of port or the broadcast. Nah, yang tadi kan uh, collision. Nah, terus yang keenam itu broadcast. Jadi mereka itu dibagi ya berdasarkan jumlah VLAN dalam switch. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya video di 328 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.